Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat. Hari Jumat itu sunnahnya baca surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi kita bisa membaca setidaknya ada 4 kisah, yaitu kisah Ashabul Kahfi, lalu kisah pemilik 2 kebun, kemudian kisah yang ketiga ini kisah Nabi Musa Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang keempat kisah Zulkarnain. Keempat kisah ini mengandung hikmah. Ashabul Kahfi dapat kita kesimpulkan dapat kita bikin kesimpulannya. Hikmahnya adalah mempertahankan akidah. Demi mempertahankan akidah la ilaha illallah, Ashabul Kahfi rela melarikan diri dari ibu kota kerajaan yang penuh dengan kemudahan hidup, kemewahan, ditinggalkan sama Ashabul Kahfi ini. Demi menjaga iman, memilih untuk mencari gua, menjauhkan diri dari tirani si raja yang ngaku sebagai Tuhan. Lalu dia berkumpul di dalam gua dan Allah bikin mereka ngantuk, tertidur selama 309 tahun. Ukuran perhitungan berdasarkan bulan. Kalau berdasarkan perhitungan matahari 300 tahun. Itu pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Mempertahankan akidah la ilaha illallah, memilih untuk uzlah jatuhnya itu ya. Lalu dari kisah kedua tentang pemilik kebun. Ini pemilik kebun ini adalah kemungkinan dari kalangan Bani Israel, walaupun saya tidak tahu jelas nih kisahnya apakah benar tentang Bani Israel atau bukan ya. Tapi kalau berdasarkan feeling saya sih kayaknya Bani Israel ini. Cuma mereka ini emang yang akal bulusnya luar biasa kan. Apa sih maksud dari kisah pemilik kebun ini? Mereka itu mencoba untuk menghindari bayar zakat. Mereka hendak memanen cepat-cepat. Nanti begitu petugas pengumpul zakat datang, kebunnya kelihatannya panennya sedikit gitu. Karena akal bulus mereka itu, Allah datangkan api membakar hangus kebun mereka. Nah, hikmah dari kisah ini adalah jangan coba-coba menghindar dari kewajiban bayar zakat. Akal bulus kalian itu gak akan sanggup melawan kehendak Allah kan. Udah disebutkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalian bikin rencana makar, Allah juga punya rencana. Dan Allah sebaik-baik pembuat rencana makar. Makanya jangan coba-coba. Bagi yang mau main culas, main licik, curang, dalam perniagaan kah, dalam aspek apapun itu, jangan coba-coba. Karena perhitungan Allah sangat tajam, jeli. Gak bakal bisa kita menghindar dari pengawasan Allah. Lalu kisah ketiga tentang Nabi Musa. Nabi Musa hendak belajar kepada Nabi Khidir.
Karena Nabi Musa awalnya tuh mengklaim merasa dirinya yang paling tahu. Tapi Allah bilang bukan kamu yang paling berilmu, paling tahu. Ada hamba aku tuh. Di mana dia? Di tempat persimpangan dua lautan, Bahraini, tempat pertemuan dua lautan. Nah, disitulah Nabi Musa dengan muridnya yang sebagian ulama sebutkan namanya Yusha bin Nun bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, lu bisa sabar nggak? Nih bahasa Betawinya ya. Kalau lu bisa sabar boleh ikut, tapi kayaknya lu nggak bisa sabar. Udah pokoknya saya pengen berguru lah sama anda, tuan guru lah, tuan guru Nabi Khidir. Yakin lu nggak bakalan sabar. Nanti kalau ngelihat sesuatu lu jangan komentar dulu ya. Ya insya Allah kan. Kayak gitulah istilahnya bahasa Betawinya. Nah, Nabi Musa menghadapi 3 peristiwa yang bikin kesabarannya habis. Kisah pertama, naik sampan, punya orang susah, tahu-taunya itu sampan malah dibikin rusak sama Nabi Khidir. Padahal itu sampan masih kelihatan bagus, kinclong. Lalu yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nabi Musa lebih marah lagi begitu ngelihat kejadian pembunuhan itu. Nah, Nabi Khidir bilang, kan udah dibilang lu gak bakalan sabar. Nabi Khidir diberikan ilmu sama Allah, diberikan perintah langsung sama Allah. Jadi gak mungkin salah. Begitu kisah yang ketiga, Nabi Musa ngelihat ngapain nih Nabi Khidir membangun rumah yang udah mau roboh. Sia-sia aja bangun rumah yang mau roboh. Nabi Khidir, disinilah perpisahan kita. Lu tadi udah gue bilang lu gak bakal sabar. Nah lu udah komplain 3 kali dari 3 peristiwa itu. Berpisahlah kita di sini. Baru gue akan jelasin nih sekarang, kata bahasa Betawinya gitu ya. Yang pertama, sampan gue rusak karena di situ ada Malikku. Malik itu penguasa. Penguasa yang akan merampas sampan-sampan bagus. Adapun itu sampan milik orang susah. Makanya dibikin rusak biar nanti dianggap itu sampan rusak. Ya udahlah, dilepasin, nggak akan diambil paksa oleh pasukan si Malik itu, pasukan penguasa itu. Yang kedua, dibunuhnya anak muda atau anak kecil itu perintah Allah. Kenapa? Karena itu anak akan menyesatkan kedua orang tuanya, padahal orang tuanya orang yang soleh. Ini anak terlalu dimanja oleh orang tuanya karena anak satu-satunya. Akhirnya ketika nanti dewasa, anak ini bisa menyesatkan orang tuanya. Allah yang maha menentukan takdirnya, dan karena ini orang tuanya soleh, Allah rubah takdirnya kedua orang tua ini dengan menyuruh Nabi Khidir membunuh itu anak. Supaya orang tuanya itu berikutnya nanti belajar dari kehilangan itu anak, supaya tidak berlebihan memanjakan anaknya. Nanti ketika Allah berikan gantinya. Nah, Allah puji itu kedua orang tuanya ya orangnya soleh. Cuma salah aja mendidiknya terlalu dimanjakan karena mungkin anak satu-satunya. Yang peristiwa ketiga, rumah yang mau roboh dibangun lagi karena apa? Itu rumah anak yatim. Bapak kedua anak yatim itu orang yang soleh, udah meninggal kan. Dan di bawah rumah itu ada harta peninggalan si bapaknya. Untuk anak-anak itu ketika dewasa bisa dimanfaatkan. Nah, kisah keempat dari surat Al-Kahfi adalah tentang Zulkarnain yang membuat Ya'juj dan Ma'juj terhalang sampai nanti menjelang kiamat Allah bebaskan itu. Membuat dinding pembatas. Nah, sekarang banyak yang nebak-nebak di mana lokasi tempat gunung di mana Ya'juj Ma'juj tersegel. Nah, itu hikmahnya luar biasa juga kisah Zulkarnain ini. Yaitu semua kejahatan pasti akan Allah tindak. Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan, Allah datangkan hero-nya yaitu Zulkarnain. Tapi itu Ya'juj dan Ma'juj nanti akan lepas menjelang kiamat sebagai ujian bagi kita umat akhir zaman. Nah, itu aja kisah dari surat Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.